Perkenalkan, nama saya Khaled Dauri Noman, NIM 2011054, Prodi Sistem Informasi Strata 1 kelas A. Saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu tentang etika dan hukum. Di sini kami diberikan untuk mereview 5 studi kasus tentang cybercrime. Oke. Nah, untuk kasus yang pertama itu saya mengambil tentang analisa kasus cybercrime bidang perbankan berupa modus pencurian data kartu kredit. Yang kedua, analisis yuridis penerapan sanksi pidana terhadap penipuan bisnis melalui elektronik. 3. Cybercrime dalam bentuk phishing berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 4. Tindakan pidana penipuan pada transaksi e-commerce di masa pandemi COVID-19. Dan kasus yang kelima adalah kejahatan teknologi informasi atau cybercrime dan penanggulangannya dalam sistem hukum Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan kasus yang pertama. Nah, untuk kasus pertama itu adalah analisa kasus cybercrime bidang perbankan berupa modus pencurian data kartu kredit. Bab 1 atau pendahuluan. Latar belakang. Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komputer yang didukung dengan semakin lengkapnya infrastruktur informasi secara global telah mengubah pola dan cara kegiatan masyarakat dalam berbagai aspek. Bagi perekonomian, kemajuan di bidang teknologi tersebut telah menciptakan efisiensi yang luar biasa. Bagi perbankan, hal tersebut telah mengubah strategi dan pola kegiatannya. Tidak dapat dibayangkan apabila perbankan yang mengelola jutaan nasabahnya harus melakukan kegiatannya tersebut secara manual dan tanpa bantuan komputer. Namun demikian, di sisi lain, perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan akses negatif, yaitu berkembangnya kejahatan yang lebih canggih yang dikenal sebagai cybercrime. Bahkan lebih jauh adalah dimanfaatkannya kecanggihan teknologi informasi dan komputer oleh pelaku kejahatan perbankan untuk tujuan pencurian data kartu kredit para nasabah. Bank sebagai lembaga ekonomi melakukan dua kegiatan pokok, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai tempat perputaran uang, bank memiliki kedudukan yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan baik oleh pihak bank sendiri maupun oleh pihak luar yang dimanfaatkan bank sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Di sini akan tetapi terdapat kegiatan perbankan memiliki motif tertentu sehingga melampaui atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan semacam ini disebut kejahatan perbankan atau tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan yang dapat dilakukan dalam serangkaian kegiatan perbankan tersebut berkaitan dengan sistem keamanan dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Sistem keamanan tidak hanya menyangkut sumber daya manusianya saja, akan tetapi juga infrastruktur yang sampai sekarang terus berkembang. Kejahatan perbankan lahir dan tumbuh seiring dengan kemajuan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh manusia. Kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan kelas elit. Dikatakan elit karena tidak semua orang dapat melakukannya. Kejahatan kelas atau elit ini tidak membutuhkan tenaga fisik yang banyak. Kemampuan berpikir merupakan faktor yang penting untuk mencapai hasil yang berlipat ganda semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia. Akan tetapi, semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul ke permukaan. Oleh karena itu, setelah komputer menjelajah di berbagai belahan dunia, maka orang pun lalu disibukkan dan direpotkan pula dengan efek samping yang ditimbulkannya, yaitu berupa kejahatan komputer atau cybercrime. Bab 2 termasuk dalam pembahasan. Modus kejahatan. Cybercrime adalah transaksi perbankan yang menggunakan sarana internet sebagai basis transaksi adalah sistem layanan kartu kredit dan layanan perbankan online atau online banking.
Dalam sistem layanan yang pertama, yang perlu diwaspadai adalah tindak kejahatan yang dikenal dengan istilah carding. Prosesnya adalah sebagai berikut. Pelaku carding memperoleh data kartu kredit korban secara tidak sah atau illegal interception dan kemudian menggunakan kartu kredit tersebut untuk berbelanja di toko online. Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem autentifikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesan barang di toko online. Kegiatan yang kedua yaitu perbankan online atau online banking. Modus yang pernah muncul di Indonesia dikenal dengan istilah tipovid yang memanfaatkan kelegahan nasabah yang salah mengartikan alamat bank. Dampak kerugian itu yang pertama adalah kehilangan dana nasabah, yang kedua kehilangan reputasi, 3 gangguan operasional, 4 ancaman data pribadi. Untuk penjelasannya seperti ini ada sini. Kemudian C, dampak hukum. Dampak hukum yang pertama adalah tindakan pidana. Pencurian data kartu kredit dianggap sebagai tindakan kriminal di hampir semua yurisdiksi. Pelaku yang tertangkap dapat dijerat dengan berbagai tindakan pidana seperti pencurian, pemalsuan, dan penipuan. Kedua, penyelidikan dan penuntutan. 3 sanksi hukum, 4 ganti rugi, 5 dampak reputasi, 6 peraturan perlindungan data. Banyak yurisdiksi memiliki peraturan yang mengandung perlindungan data pribadi, termasuk data kartu kredit. Pelanggaran peraturan ini juga dapat mengakibatkan sanksi hukum dan denda yang signifikan. D. Dampak sosial. Dampak sosial yang pertama itu ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan. Kedua, kerugian keuangan individu. 3, kerugian keuangan perusahaan. 4, hilangnya privasi. 5, stres psikologis, dan 6, gangguan sosial. 7, pengaruh dan kepercayaan sistem perbankan dan keuangan. 8, kebutuhan peningkatan keamanan. Untuk kebutuhan peningkatan keamanan ini adalah berupa dampak sosial dan tindakan cybercrime dapat mendorong masyarakat dalam perusahaan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan mereka. Ini bisa termasuk investasi dalam keamanan cyber yang lebih kuat dan peningkatan kesadaran akan risiko keamanan. E. Usulan penyelesaian. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu penal atau penal polisi dan non-penal polisi. Penal polisi lebih ditekankan kepada upaya represif dari penegak hukum yang didahului dengan ketersediaan undang-undang. Penal polisi menjadi tugas polisi, jaksa, hakim, dan tentunya Bank Indonesia dalam hal pelanggaran administrasi. Sedangkan non-penal polisi menjadi tugas dari aparat penegak hukum, Bank Indonesia, bank pemerintah maupun swasta, dan masyarakat. Bab 3 terakhir adalah kesimpulan. Untuk kesimpulannya itu adalah kejahatan pencurian data kartu kredit yang terjadi selama ini dilakukan oleh oknum-oknum yang mengerti dan paham tentang mekanisme, transaksi, dan teknis jaringan dalam bank yang dituju sebagai objek pembobolan. Hal ini kemungkinan adanya pihak terafiliasi atau pihak dalam bank yang dituntut adil melakukan pencurian data kartu kredit. Pihak-pihak yang melakukan pencurian data kartu kredit tersebut menggunakan modus porandi, mulai dari pembelian data nasabah, pemalsuan dokumen, pembukuan ganda, hingga menyiapkan situs online palsu. Kejahatan perbankan merupakan ancaman serius terhadap tingkat kesehatan bank dan sekaligus tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan menanggulanginya perlu dilakukan secara dini. Kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perbankan perlu dilakukan, meningkatkan karakteristik yang khas pada kegiatan perbankan.
Untuk sarannya itu adalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan perbankan tak dapat diserahkan hanya kepada salah satu pihak saja dalam penegak hukum, sehingga bukan hanya penyebab kuasatif atau simptomatik yang terselesaikan, akan tetapi penyebab yang bersifat komprehensif dan dapat diatasi secara bersama-sama. Terakhir adalah daftar pustaka, jadi ini adalah untuk referensi yang saya ambil, termasuk di studi kasus yang berikut, yaitu tentang analisis yuridis penerapan sanksi pidana terhadap penipuan bisnis melalui elektronik. Yang pertama, bab 1 adalah pendahuluan latar belakang. Dari sini studi kasus kepolisian daerah Sulawesi Selatan. Latar belakang perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan fenomena baru di kalangan masyarakat saat ini, di mana terjadinya perubahan komunikasi konvensional menjadi komunikasi melalui internet, dan juga telah mengubah pola interaksi masyarakat yang semakin luas, seperti interaksi bisnis, interaksi ekonomi, interaksi sosial, dan interaksi budaya. Dalam hal ini juga menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas keseharian mereka dengan akses yang cepat dalam memperoleh informasi, yang membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pengubah pola hidup masyarakat dan memicu terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegak hukum. Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial masyarakat. Berbagai macam peristiwa ataupun perbuatan hukum masyarakat yang menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju, dan sejahtera. Perkembangan hukum itu sendiri ditandai dengan perkembangan komponen hukum itu sendiri yang bersifat khusus dari segi perangkat hukum, yakni lahirnya berbagai macam produk hukum baru atau lex specialis. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Latar belakang atas adanya Undang-Undang ITE bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Jaminan tersebut penting mengingatkan perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peningkatan tindak pidana penipuan online menyebar di berbagai daerah Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, Direktorat Reskriminal Khusus atau Direkskrimsus. Polda Sulawesi Selatan pada tahun 2022 telah menangani salah satu kasus kejahatan online atau cybercrime, yaitu penipuan secara online dengan modus-modus pinjaman online yang memiliki suku bunga rendah. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan setelah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa maraknya aksi atau kegiatan penipuan online di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Mojong, Kecamatan Watang, Sidarek, Kabupaten Sidrap. Selanjutnya penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti berupa beberapa unit smartphone yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya. Motif dan tujuan para pelaku yaitu menawarkan pinjaman fiktif kepada orang lain dan meminta sejumlah uang untuk pengurusan administrasi, yaitu untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari. Adapun permintaan nasabah terkait pinjaman uang tersebut sebenarnya tidak ada dikarenakan pelaku tidak memiliki uang sejumlah yang diajukan nasabah tersebut. Dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang tindak pidana elektronik yang berhubungan dengan tindak pidana asalnya, yakni tindak pidana penipuan, dengan judul Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Melalui Elektronik. Termasuk dalam pembahasan pertama adalah modus kejahatan. Pertama, modus kejahatan yang berhubungan dengan
aktivitas ilegal yaitu yang pertama A. Distribusi atau penyebaran transmisi dapat diakses konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara, mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. B. Dengan cara manapun melakukan akses ilegal. C. Interupsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik. Kedua adalah kejahatan yang berhubungan dengan gangguan atau interferensi, yaitu A. Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik atau data interface. B. Gangguan terhadap sistem elektronik atau sistem interface. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang. Tindak pidana pemalsuan informasi dan dokumen elektronik, tindak pidana tambahan, aksesorir, dan pemberatan terhadap ancaman pidana. Dampak kerugian. Pertama itu adalah kerugian finansial, kerugian reputasi, gangguan operasional, dampak psikologis, peningkatan biaya keamanan, pengurangan kepercayaan dalam bisnis online. 7. Dampak sosial lebih luas. 8. Pengawasan dan peraturan lebih ketat. Untuk penjelasannya seperti ini. Kemudian kita masuk di dampak hukum. C. Dampak hukum. Dampak hukum dan peraturan. Yang pertama, hukum dan peraturan yang berlaku. Kedua, definisi penipuan. 3. Sanksi pidana. 4. Bukti dan pengadilan. 5. Upaya perlindungan dan pencegahan. 6. Kerjasama yang antar yurisdiksi. 7. Restitusi. Untuk penjelasannya sama, saya tidak menjelaskan. Kita lanjut ke dampak sosial. Nah, untuk dampak sosial dari penerapan sanksi pidana terhadap penipuan bisnis elektronik adalah aspek penting yang perlu dianalisis. Berikut ini adalah beberapa dampak sosial yang terjadi sebagai akibat dari tindakan hukum ini. Yang pertama itu adalah deterensi, 2. Pertumbuhan kepercayaan, 3. Perlindungan konsumen, 4. Pengurangan stigma, 5. Dampak pada pelaku penipuan, 6. Kesadaran keamanan cyber, 7. Kerjasama dan dengan penegak hukum, 8. Perubahan perilaku bisnis. Usulan penyelesaian. Untuk menyelesaikan masalah penipuan bisnis melalui elektronik dan mengurangi dampak sosialnya, ada beberapa usulan penyelesaian yang dapat diambil. Yang pertama itu adalah hukuman. Nah, untuk hukuman, peningkatan sanksi pidana bagi pelaku penipuan bisnis melalui elektronik dapat terjadi faktor pencegahan yang kuat, atau hukuman yang lebih berat dapat memberikan efek jera dan mengurangi insentif untuk terlibat dalam penipuan. 2. Penegak hukum yang efektif. Meningkatkan efektivitas penegak hukum dengan meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum untuk menyelidiki, mengejar, dan menuntut pelaku penipuan ini, mencakup pelatihan dan teknologi yang diperlukan untuk mengatasi kejahatan cyber. 3. Kerjasama internasional. Nah, kebanyakan tindakan penipuan bisnis melalui elektronik melintasi batas negara. Oleh karena itu, kerjasama internasional antara negara-negara dengan penegakan hukum dan pertukaran informasi adalah kunci untuk mengatasi tindakan penipuan yang terlibat lebih dari satu yurisdiksi. 4. Pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran di kalangan masyarakat dan bisnis tentang risiko penipuan bisnis dan cara melindungi diri. Kampanye kesadaran dapat membantu individu mengenali tanda-tanda penipuan dan melindungi diri mereka secara lebih efektif. 5. Ketentuan perlindungan data yang ketat. Memperkuat regulasi perlindungan data dan privasi untuk mengurangi risiko pelanggaran data yang dapat digunakan dalam penipuan bisnis. Ini juga dapat membantu mencegah tindakan penipuan yang melibatkan akses ilegal ke data sensitif. 6. Teknologi keamanan yang lebih baik. Pengembangan dan penerapan teknologi keamanan yang lebih kuat dalam bisnis online untuk melindungi data pelanggaran dan transaksi. Sistem keamanan cyber yang andal
dapat membantu mencegah akses yang tidak sah. 7. Pelaporan yang mudah. Membuat saluran pelaporan penipuan yang mudah diakses dan aman bagi para korban. Ini dapat membantu dalam mendokumentasikan kasus penipuan dan memberikan bahan untuk menyelidiki lebih lanjut. 8. Kerjasama bisnis dan dengan penegak hukum, yaitu mendorong bisnis untuk berkolaborasi dengan pihak berwenang dan lembaga keamanan siber untuk memperkuat keamanan dan melacak aktivitas penipuan. 9. Pengembangan sistem pencatatan, dan 10 yang terakhir adalah edukasi pelaku bisnis. Nah, dengan mengambil langkah-langkah ini dapat diharapkan bahwa penipuan bisnis melalui elektronik dapat dikurangi dan dampak sosial negatifnya dapat diminimalkan. Kesadaran, pendidikan, dan penegak hukum yang efektif adalah kunci dalam menyelesaikan masalah ini. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik yang kurang berjalan secara optimal dikarenakan pada proses penyelidikan dan penyelidikan pihak penyidik di Rekrimsus Polda Sulawesi Selatan menemukan kendala-kendala yang terjadi di lapang seperti penyidik kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidananya yang kemudian dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan atau BAP oleh penyidik di Rekrimsus Polda Sulawesi Selatan memakan waktu yang cukup lama. Nah, ini faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Melalui elektronik terdapat beberapa aspek yang menghambat penerapan sanksi pidana oleh penyidik di Rekrimsus Polda Sulawesi Selatan ialah 1. Alat bukti, 2. Sanksi, saksi, 3. Tingkat pengetahuan penyidik. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik adalah mengumpulkan alat bukti dalam tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik, yaitu mayoritas pelaku melakukan penghilangan alat bukti dengan cara dihapus maupun diubah-ubah, serta kualitas penyidik itu sendiri yang mana ditemukan ketidaksesuaian jumlah perkara tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik dengan jumlah penyidik di Rekrimsus Polda Sulawesi Selatan. Terakhirlah daftar pustaka. Sini untuk referensinya, di sini banyak sekali referensi yang ada. Dengan demikian, ini adalah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.